Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Finance di sesi Ekonometrika. Kali ini kita akan mencoba menghitung estimator dari beta 1 dan beta 2 dan juga koefisien determinasi dari persamaan regresi linier sederhana. Di sini sebenarnya datanya hampir sama dengan data yang kita gunakan waktu menghitung korelasi ya pada minggu sebelumnya. Namun kita akan coba di sini kemarin kan Y, sekarang kita pakai subscript I di sini ya karena ini menunjukkan data cross section. Nah, kemudian ada XI di mana XI ini adalah independent variable, kemudian YI ini adalah dependent variable. Nah, untuk mendapatkan beta 2, kemudian beta 1, dan koefisien determinasi, berikut sudah dilampirkan juga rumus-rumusnya ya, formula untuk menghitung beta 2, yaitu sigma dari XI YI, dan dibagi dengan sigma XI kuadrat. Nah, sigma XI YI di sini X-nya kecil, Y-nya kecil, artinya X dan Y kecil ini nilainya adalah XI kecil ini adalah simpangan atau deviasi nilai dari XI terhadap rata-ratanya. Dan Y kecil juga demikian ya, observasi Y dari rata-ratanya, simpangan dari observasi Y dari rata-ratanya. Nah, untuk mendapatkan beta 1, kita harus mendapatkan nilai dari beta 2 terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan berikut ya. Kemudian untuk mendapatkan koefisien determinasi kita akan coba menggunakan rumus dari ini, beta 2 kuadrat dikali dengan sigma XI kuadrat dibagi dengan sigma YI kuadrat. Baik, kita mulai saja ya. Nah, kita mulai dulu dengan menghitung X bar. X bar ini kemarin sudah kita sebenarnya sama ya dengan kemarin. Kita cari dulu average-nya dari X-nya, shift control, kemudian kita enter. Nah, jangan lupa kita kunci dulu ya dengan pin F4. Kemudian kita drag ke bawah, tinggal diklik double klik saja, sama dengan ini. Untuk mendapatkan Y-nya juga sama dengan average dari observasi Y-nya. Kita enter. Jangan lupa untuk dikunci. F4. Enter. Kemudian kita drag sampai bawah. Nah, ini sih tinggal menyesuaikan saja XI dikurangi dengan X bar. Namun kita tidak perlu kunci karena kita ingin menyesuaikan nilainya dengan sel di bawahnya. Kemudian ini adalah nilai dari XI minus X bar kuadrat. Dikuadratkan saja begini, kemudian kita drag lagi ke bawah. Nah, yang ini juga sama, XYI dikurangi dengan nilai barnya. Kita drag ke bawah. Nah, ini dikuadratkan ya. Oke, drag ke bawah lagi. Nah, ini sepertinya sudah ada jumlahnya belum ya? Oh ya, ini ada jumlahnya. Ini kita belum perlu kita hitung terlebih dahulu ya. Kita coba naikin ke atas. Ignore-nya coba kita hapus. Oke. Nah, selanjutnya adalah perkalian antara XI minus X bar. Nah, ini ya, sama dengan XI minus X bar dikali dengan YI minus Y bar. Kita sudah ke bawah. Oke. Lanjut. Nah, untuk mendapatkan estimated nilai Y-nya, kita harus mendapatkan terlebih dahulu nilai beta 1 dan beta 2-nya. Ya, untuk itu kita lihat bagaimana cara menghitung beta 2. Nah, beta 2 ini kan adalah sigma XI kali YI dibagi dengan sigma XI kuadrat. Berarti nilai yang ini kita sumkan, kita jumlahkan. Sum dari Oke. Nah, ini dapat ya. XI kali YI, XI minus X bar dikali YI minus Y bar dibagi dengan sigma XI kuadrat, berarti yang ini ya.
kita copy saja untuk yang ini. Baru kita sama dengan beta 2-nya adalah XI kali YI, sigmanya, sama yang ini, dibagi dengan sum XI minus X bar kuadrat. Yang ini, ingat ya, XI kecil itu artinya simpangan atau deviasi dari nilai rata-ratanya, baik itu XI maupun YI. Jadi kalau YI kecil, maka simpangan YI dari nilai rata-ratanya. XI kecil, simpangan XI dari nilai rata-ratanya. Nah, inilah nilai dari beta 2. Nah, untuk mendapatkan beta 1, kita gunakan beta 2, tetapi kita menggunakan rumus yang seperti ini. Y barnya dikurangi dengan beta 2, kita dalam kurungkan dulu ya, beta 2 dikali dengan X bar. Oke, inilah nilai beta 1-nya. Nah, sedangkan koefisien determinasinya kita peroleh dengan mengalihkan beta 2-nya, kita kuadratkan, dikali dengan XI kuadrat dibagi dengan YI kuadrat. Nah, karena kita belum sum ya, YI kuadrat kan yang ini ya, YI minus Y bar kuadrat, maka ini coba kita jumlahkan dulu supaya kita bisa menghitung koefisien determinasi. Tadi beta 2 kuadrat dikali dengan XI minus X bar, XI kuadrat ya, yang ini dibagi dengan YI kuadrat. Oke, ya kita enter. Nah, ini adalah nilai dari koefisien determinasi regresi linier sederhana dari observasi YI dan XI. Nah, sebenarnya ada hubungannya ya dengan korelasi yang kemarin kita hitung. Korelasi, kalau determinasi ini adalah R pangkat 2, nah sedangkan korelasi itu kan R. Nah, karena R saja, maka sebenarnya untuk mendapatkannya bisa, kalau kita sudah memiliki koefisien determinasi, maka bisa kita akar kuadratkan saja nilai dari koefisien determinasi untuk mendapatkan korelasi. Nah, tapi ingat, ini hanya dari koefisien determinasi 2 variabel saja, yang maksudnya regresi linier sederhana. Tapi kalau regresi linier majemuk nanti tidak seperti ini menghitungnya, ya. Berbeda lagi. Nah, sekarang kita coba untuk menghitung Y estimated Y-nya. Bagaimana caranya? Y estimated, kita ingat persamaan Y estimated ini adalah ya sama dengan beta 1. Beta 1 ditambah dengan beta 2, kita dalam kurungkan beta 2 dikali dengan nilai X-nya ya, X observasinya. Yang mana itu? Kita kalikan dengan X observasinya. Baru kita enter. Ini sama juga. Oh, sorry. Kenapa nilainya seperti ini? Karena kita belum kunci. Ya, beta 1 dan beta 2 itu berada pada sel di bawah. Nah, kita Ctrl Z dulu ya. Nah, kita kunci dulu nilai beta 1 dan beta 2-nya. F35 ini adalah nilai beta 1. Dan F34 ini adalah nilai beta 2. Nah, kita enter, baru kita drag ke bawah. Oke. Nah, setelah dapat Y estimated-nya, ingat, error term itu adalah nilai dari YI maksudnya observasi dari YI dikurangi dengan Y estimated-nya. Ya, Y estimated ini kan sebenarnya nilai titik-titiknya. Y setelah diestimasi pada garis regresi. Maka tinggal kita kurangkan saja antara observasi sebenarnya dengan nilai Y yang diestimasi. Nah, ini dia error term-nya, dan nilainya bisa positif, bisa negatif. Kalau nilai negatif, artinya error term-nya observasi tersebut berada di bawah garis regresi ya. Tapi kalau nilainya positif, artinya data observasi YI-nya itu berada di atas garis regresi. Oke, nah kemudian error term kuadrat, ya tinggal kita kuadratkan saja error term-nya ya.
seperti ini. Maka kita drag ke bawah. Oke. Ini kita perlu untuk menghitung residual sum of square. Di sini berarti kita jumlahkan dulu ya. Residual sum of square-nya adalah jumlah dari error term pangkat 2. Nah, untuk mendapatkan nilai koefisien determinasi, ini kan sama dengan explain sum of square dibagi dengan total sum of square. Nah, karena total sum of square ini merupakan penjumlahan antara explain sum of square ditambah dengan residual sum of square, maka untuk mendapatkan koefisien determinasi dengan diketahui total sum of square ditambah dengan dan juga ditambah dengan diketahui di sini ya residual sum of square, maka kita bisa mendapatkan nilai koefisien determinasi dengan rumus berikut. 1 dikurangi residual sum of square dibagi dengan total sum of square. Nah, dapat nilai yang sama ya, dengan cara kita menghitung koefisien determinasi dengan unsur yang diketahui adalah hanya beta 2, kemudian nilai dari xi kuadratnya dibagi dengan yi kuadratnya, atau kita menggunakan garis regresinya, yaitu explain sum of square dibagi total sum of square, atau 1 dikurangi residual sum of square dibagi dengan total sum of square akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, untuk mendapatkan hubungan antara y estimated, yang ini ya, dengan xi, kita coba buat scatter plotnya ya, dengan cara seperti ini. Kita ambil nilai ini ya, kita nggak ambil yang bawah karena bawah itu sum, kemudian kita ambil nilai xi-nya. Nah, berikut, kemudian baru kita masukkan insert, scatter plot. Nah, bisa dilihat ya, grafiknya, y estimated-nya ini, kalau kita mau lihat di sini, ini benar-benar nilainya pas. Di garis regresi ini sebenarnya garis regresinya ya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak channel Belajar Janan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.